Halo anak-anakku semua, melalui video ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab himpunan. Di video kali ini kita akan mempelajari himpunan bagian, jumlah himpunan bagian, komplement, irisan, dan juga gabungan. Untuk itu, kalian simak pembahasan melalui video ini dengan baik. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai himpunan bagian. Suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan yang lain jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Himpunan bagian itu dilambangkan seperti huruf C, dibaca dengan subset. Misalnya, himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sehingga dapat dikatakan A itu adalah himpunan bagian dari B. Atau ditulis A subset dari B. Mengapa A itu himpunan bagian dari B? Kita lihat. Lihat di A, anggota A itu ada 1. Di B juga ada 1. Lihat lagi, anggota A ada 2, di B juga ada 2, di A ada 3, di B ada 3, di A juga ada 4, di B juga ada 4, dan di A ada 5, itu juga di B ada 5. Sehingga seluruh anggota A itu berada di himpunan B. Oleh karena itu, himpunan A itu adalah himpunan bagian dari himpunan B, atau A subset dari B. A subset dari B. Karena seluruh himpunan A itu ada di himpunan B. Kita akan ke contoh soal. Lengkapi dengan lambang, ini lambang elemen, ini bukan elemen, ini kemarin elemen, ini bukan elemen atau bukan anggota, ini subset, ini bukan subset. Kita lihat 0 titik-titik himpunan kosong. 0 berarti ini adalah bukan himpunan ya, karena tidak ada kurung kurawal, berarti anggota. Apakah 0 ini anggota dari himpunan kosong? Kita sama tahu, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, sehingga ini tandanya adalah 0 bukan elemen. 0 itu bukan elemen, atau coret, elemen coret, bukan elemen dari himpunan kosong. Selanjutnya, ini lambang atau tanda dari himpunan kosong. Apakah himpunan kosong itu anggota dari sebuah himpunan yang anggotanya 0? Nah, untuk informasi, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan yang ada. Berarti himpunan kosong itu adalah elemen dari sebuah himpunan. Karena himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Mau himpunan apapun, itu bagiannya pasti ada himpunan kosong. Selanjutnya, 3 bilangan asli pertama. Bilangan asli pertama itu mulai dari 1, 2, 3. Titik-titik 4 bilangan cacah pertama. Berarti 4 bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2,
2, lalu 3. Apakah himpunan ini adalah himpunan bagian dari 0, 1, 2, 3? Kalau kita lihat, semua anggotanya juga ada di anggota 4 bilangan cacah pertama. Berarti ini adalah subset atau himpunan bagian. Selanjutnya, 3 bilangan prima pertama. 3 bilangan prima pertama itu mulai dari 2, 3, dan 5. Apakah bagian dari 3 bilangan asli pertama? 3 bilangan asli pertama dimulai dari 1, 2, dan 3. 2 anggotanya ada di sini. 2 di sini juga ada. 3 juga ada. Namun 5 tidak ada di sini. Sehingga ini bukan subset. Atau bukan bagian dari, atau 3 bilangan prima pertama itu bukan bagian dari 3 bilangan asli pertama. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jumlah himpunan. Suatu himpunan itu biasanya atau pasti memiliki jumlah himpunan bagian tertentu. Karena dari suatu himpunan bisa dibuat himpunan bagian. Misalnya, himpunan A itu anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, himpunan bagian dari A itu yang pasti yang pertama adalah himpunan kosong. Karena himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Yang kedua, kita coba ambil anggotanya 1. Sehingga 1 merupakan himpunan bagian dari A. Selanjutnya 2. 2 juga himpunan bagian dari A. Selanjutnya 3. 3 juga merupakan himpunan bagian dari A. Selanjutnya, apakah 4 itu himpunan bagian dari A? Lihat, A tidak memiliki anggota 4, sehingga ini bukan himpunan bagian dari A. Selanjutnya, kita lihat yang memiliki 2 anggota. Berarti kita bisa tulis 1,2. Ini masih himpunan bagian dari A. Selanjutnya 1,3. Selanjutnya yang memiliki 2 anggota itu adalah 2,3. Ini adalah himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Dan yang terakhir anggotanya adalah 3. 3 anggota itu 1,2,3. Ini adalah bagian dari himpunan A juga. Sehingga seluruh bagian himpunan A itu adalah himpunan kosong, 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, dan 1, 2, 3. Itu adalah himpunan bagian dari A. Sehingga dapat disimpulkan ada 8 himpunan bagian dari A. Selanjutnya, jika ada pertanyaan berikut, bagaimana jika himpunan B itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kemudian kamu ditanya berapa banyak himpunan bagian yang bisa dibuat dari himpunan B. Tentunya akan banyak jika kalian harus mencobanya seperti yang Bapak berikan sebelumnya satu persatu. Nah, untuk itu kita menggunakan rumus untuk menentukan total himpunan bagian yang dapat dibuat sebagai berikut.
yaitu 2 pangkat N. Nah, N-nya itu adalah bilangan kardinal atau banyaknya anggota himpunan. Sehingga jika NB itu ada 8 anggota, 1, 2, 3, sampai 8, anggotanya ada 8, jadi himpunan bagian yang dapat dibuat dari himpunan B itu adalah 2 pangkat N atau 2 pangkat 8 yang hasilnya adalah 256. Nah, untuk contoh yang sebelumnya juga kita bisa hitung. Himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N. Ini NA itu sama dengan 3, sehingga 2 pangkat N 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, 3 kali, itu sama dengan 8. Ada 8 himpunan bagian untuk himpunan yang memiliki anggota sebanyak 3. Ya, kalau kita cari satu persatu, tadi hasilnya juga 8. Jika menggunakan rumus, hasilnya 2 pangkat N juga 8. Selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan semua himpunan bagian dari X yang anggotanya A, B, dan C. Penyelesaiannya, yang pertama, himpunan bagian dari X yang memiliki satu anggota yaitu A, B, dan C. Ini yang memiliki satu anggota. Himpunan bagiannya adalah A, B, dan C. Selanjutnya, himpunan bagian dari X yang memiliki dua anggota, yaitu A dan B, A dan C, dan B dan C. Itu untuk yang memiliki dua anggota. Selanjutnya, himpunan bagian dari X yang memiliki 3 anggota, itu hanya ada A, B, C. Ini jika dibolak-balik, mungkin ada yang menulis B, A, C. Mungkin ada yang berpikir juga B, C, A. Ini sama saja, tidak perlu ditulis 2 kali, cukup A, B, C. Itu yang memiliki 3 anggota. Selanjutnya, yang memiliki anggota kurang dari 1, yaitu himpunan kosong. Karena himpunan kosong merupakan bagian dari semua himpunan. Sehingga semua himpunan bagian dari X adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, yang anggotanya C, yang anggotanya A, B, yang anggotanya A, C, yang anggotanya B, C, dan yang anggotanya A, B, C. Itu yang memiliki 3 anggota. Sehingga semuanya ada berjumlah 8 himpunan bagian. Tadi sudah diajarkan. Ini NX itu anggotanya ada 3. Kalau himpunan bagian itu 2 pangkat N. Sehingga N ini adalah banyaknya himpunan, sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8. Selanjutnya, soal yang kedua. Diketahui himpunan A itu sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Tentukan banyak himpunan bagian dari A. Pertama, banyak anggota himpunan A itu sama dengan NA sama dengan 4. Sehingga banyak himpunan bagian dari himpunan A adalah 2 pangkat 4 atau 2 pangkat dari banyaknya himpunan. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Itu untuk mencari banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Selanjutnya kita mempelajari mengenai komplement. Komplement suatu himpunan adalah himpunan
di luar sebuah himpunan, atau bisa disebut bukan anggota sebuah himpunan. Komplement itu sendiri ditulis dengan lambang C atau aksen. Misalnya A aksen atau A komplement. Ini sama saja, artinya adalah komplement suatu himpunan. Contoh, himpunan S atau himpunan semesta itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan himpunan A itu anggotanya 1, 3, dan 5. Pertanyaannya, A komplement atau yang bukan anggota A adalah, kita tulis dahulu. Anggota A itu adalah 1, berarti kita coret 1. Lalu 3, coret 3. Lalu 5, coret 5. Sehingga yang bukan anggota A itu adalah 2, 4, dan 6. Sehingga A komplement itu adalah 2, 4, dan 6. Itu himpunan A komplement atau bukan anggota A. Kita lihat contoh soal lagi. Diketahui S atau semesta anggotanya 0 sampai 10. Sebutkan anggota A komplement jika yang pertama A atau anggota himpunan A itu 0, 2, 4, 6, 8, 10. Sehingga A komplement sama, kita cek satu persatu. Yang anggota A itu ada 0. Kita lihat di semesta 0, berarti kita coret 2, coret 4, coret 6, coret 8, coret 10, coret. Itu anggota A. Sehingga yang bukan anggota A atau A komplement itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Sehingga dapat disimpulkan A komplement itu sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Itu anggota A komplement. Jika A yang pertama itu 0, 2, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya yang B. Anggota himpunan A itu adalah bilangan ganjil dari anggota S. Kita lihat S-nya atau semestanya itu 0 sampai 10. Yang ganjil adalah hanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi, untuk mengetahui A aksen atau A komplementnya, kita lihat anggota A itu 1, coret 1, 3 coret, 5 coret, 7 coret, 9 coret. Sehingga A komplementnya adalah 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Itu untuk yang B. Kita lanjut yang C. Himpunan A itu anggotanya X, sedemikian sehingga X, ini bacanya X, baca ke kiri, dari tengah ke kiri, X lebih besar dari sama dengan atau lebih dari sama dengan 4, X baca ke kanan, X kurang dari sama dengan 9. Dengan X elemen atau anggota S semesta yang diketahui. Berarti himpunan A itu anggotanya mulai dari 4, karena tadi lambangnya lebih dari sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena kurang dari sama dengan, sehingga 9-nya juga ikut. Itu anggota A. Jika ditanya anggota A aksen atau A komplement dari
Yang C berarti kita cukup coret 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sisanya 0, 1, 2, 3, dan 10. Itu adalah A komplement. Ini kurang komplement. A komplement dari himpunan yang C. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang berisi anggota kedua himpunan yang sama. Ingat, irisan itu anggota kedua himpunan yang sama. Irisan ditulis dengan lambang ini seperti N. Lambangnya seperti ini. Ini artinya irisan. Kita lihat contoh. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 8. Pertanyaannya, A iris B. Anggotanya apa saja? Ya, kita lihat. Anggota di A itu ada 1. Kita lihat di B juga ada 1. Sehingga 1 ini beririsan juga di B. Kita lihat anggota di A. Ada 2. Namun di B tidak ada anggotanya 2. Sehingga 2 bukan himpunan irisan A dan B. Selanjutnya 3. Di A ada, di B juga ada. Sehingga 3 irisan A dan B. 4 di A ada, namun di B tidak ada. Jadi 4 bukan. 5 ada juga di B, sehingga 5 adalah himpunan irisan karena di A dan B juga ada. Sehingga kesimpulannya anggota irisan A dan B itu adalah 1, 3, dan 5. Kita lihat contoh berikutnya. Diketahui S atau semesta itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga 10. Dan diketahui himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B 2, 4, 5, 8, 9. Himpunan C 1, 3, 4, 6, 7, dan 9. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, sebutkan A irisan B. Kita lihat A irisan B. Kalau kita lihat A irisan B, lihat di A ada 1, di B tidak ada 1, berarti 1 tidak beririsan dengan B. Kita lihat 2 ada di A, juga ada di B. 2 beririsan. Selanjutnya 3. 3 ada di A namun tidak ada di B. 3 tidak. 4 ada di A, juga ada di B. Beririsan. 5 ada di A, ada di B. 6 tidak ada di B. 7 juga. Sehingga irisan A dan B itu adalah 2, 4, dan 5 anggotanya. Selanjutnya yang B. B irisan C. Kita hapus dahulu. B irisan C. Kita lihat B. B anggotanya 2. Apakah di C ada 2? Tidak ada. Berarti 2 bukan irisan B dan C. Lalu lihat anggota B ada 4. Di C ada 4. Berarti 4 beririsan. Anggota selanjutnya 5. 5 tidak ada di C. 8 tidak ada di C. 9 ada. Sehingga kesimpulannya irisan B dan C adalah 4 dan 9. Selanjutnya yang C. Yang C yang ditanyakan irisan A dan B, kemudian dan C.
berarti yang ada di ketiga himpunan A, B, dan C. Kita lihat satu ada di A, namun tidak ada di B. Kalau tidak ada di B, berarti kita tidak perlu mengecek di C lagi. Cukup jika tidak ada di B, berarti kita coret 1. Kita lihat anggota selanjutnya 2. 2 ada di A, ada di B, namun di C tidak ada. Berarti 2 juga tidak beririsan di ketiganya. Selanjutnya 3. 3 ada di A, namun di B tidak ada. Berarti kita coret. 4 ada di A, ada di B juga, dan di C juga ada. Sehingga 4 itu beririsan di ketiganya. Selanjutnya 5. 5 ada di A, ada di B, namun di C tidak ada. Sehingga kita coret. 6 ada di A, di B tidak ada, kita coret. 7 ada di A, namun tidak ada di B, juga kita coret. Sehingga kesimpulannya, himpunan yang anggotanya beririsan di ketiganya adalah 4. Anggotanya adalah hanya 4, karena ada hanya 4 yang ada di ketiganya. Selanjutnya yang D. Yang D ini agak berbeda. Yang ditanyakan A komplement irisan B. A komplement. Berarti kita harus cari dahulu A komplement. A komplement berarti yang bukan anggota A, tapi ada di semesta. Karena diketahui semestanya 1 sampai 10. Anggota A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti A komplement itu yang bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti 8, 9, dan 10. Itu A komplement. A komplement atau A absen itu adalah 8, 9, 10. Baru kita iris dengan B. Dengan B. Kita lihat A komplement dengan B. Yang beririsan ada 8 di A komplement, juga di B ada 8, sehingga 8 beririsan juga di B. Selanjutnya 9 ada di A komplement, juga ada di B, sehingga 9 juga beririsan. Namun 10 tidak ada di B, jadi 10 bukan irisan A komplement dengan B. Sehingga kesimpulannya, himpunan A komplement irisan B itu anggotanya adalah 8 dan 9. Selanjutnya mengenai gabungan. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota kedua himpunan. Gabungan ditulis dengan lambang seperti huruf U. Ini adalah lambang dari gabungan. Kalau seperti huruf N itu adalah irisan. Jadi ingat bedanya, seperti huruf U itu gabungan, seperti N itu irisan. Jangan tertukar atau terbalik. Contoh, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 8. Pertanyaannya, himpunan gabungan A dan B itu adalah, pertama, kita lihat himpunan A. Kita mau menggabungkan. Di A ada 1, di B juga ada 1. Cukup tulis A gabung B. Kita tulis satu-satu saja. 1. Kita coret. Di B, A juga 1 sudah kita tulis. Lalu 2. 2 coret. 3 kita coret. Cukup 1 kali saja walaupun di keduanya ada, karena ini adalah gabungan.
4, coret, 5, coret, ini juga tadi coret 5, lalu ada 7 coret, dan 8 coret. Sehingga gabungan A dan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Itu cara mencari gabungan dua himpunan. Kita lihat ke contoh soal berikutnya. Diketahui S atau semesta anggotanya 1, 2, 3, 4 hingga 10. Lalu diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B anggotanya 2, 4, 5, 8, dan 9. C 1, 3, 4, 6, 7, 9. Berdasarkan data di atas, sebutkan A gabung B. Kita tadi sudah lihat contohnya, A gabung B, berarti kita gabungkan himpunan A dan B. A ada 1, ini ada 1, di A ada 2, coret 2, di B juga coret, ada 3, coret 3, A ada 4, begitu seterusnya di kedua himpunan tersebut A dan B, sehingga didapat A gabung B itu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ingat, walaupun di keduanya ada yang sama, ditulis hanya satu kali. Selanjutnya, B gabung C. Lihat, B gabung C. Kita tulis gabungannya. B itu ada 2. Kita tulis 2. Kita coret 2. Oh, di C ternyata ada angka 1 dahulu sebelum 2. Tulis 1, satunya coret, 2, tadi sudah kita coret, 3, 4, coret 2-nya, B dan C, 5, 6, coret, lalu lihat ada angka 7, 8, dan terakhir 9. Jadi B gabung C itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya yang ketiga, yang C. A gabung B gabung C. Berarti ketiga himpunan tersebut digabung. Kalau kita lihat, itu gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Cukup digabungkan keseluruhan himpunannya. Dan ditulis hanya satu kali saja anggotanya. Selanjutnya yang D. Nah, ini yang D agak berbeda. A aksen atau A komplement gabung B. Berarti kita harus cari dahulu A komplement. A komplement berarti yang bukan A. Itu anggotanya. Kalau A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang bukan A, ingat. Yang bukan A dan termasuk himpunan semesta. Ingat, semestanya itu 1 sampai 10. Anggota A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang bukan A itu adalah 8, 9, 10. Apakah 11 itu bukan anggota A? Ya, benar, bukan anggota A 11. Namun 11 itu bukan anggota himpunan semesta. Jadi cukup sampai 10. Karena semesta yang dibicarakan itu 1 sampai 10. Sehingga A komplement itu anggotanya adalah 8, 9, dan 10. Sehingga jika A komplement digabung dengan
himpunan B itu 2, 4, 5, 8, 9. Bisa kita tulis A komplement gabung B adalah 2. Ini 2. Kita tulis 2. 4. Kita tulis 4. 5. Kita tulis 5. Ada 8 di keduanya. Kita tulis 8. Ada 9. Kita tulis 9. Dan 10. Jadi anggota A komplement gabung B adalah 2, 4, 5, 8, 9, dan 10. Itu adalah mengenai gabungan. Contoh soal yang selanjutnya, diketahui anggota himpunan semesta S itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai dengan 12. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya adalah bilangan prima kurang dari 12. Himpunan B anggotanya himpunan ganjil antara 1 dan 12. Dan C itu himpunan yang anggotanya faktor dari 12. Berdasarkan himpunan di atas, tentukanlah yang pertama A. A diiris dengan B, kemudian digabung dengan C. Yang B pertanyaannya, himpunan A komplement diiris dengan himpunan gabungan B dan C, kemudian dikomplementkan. Sedangkan yang C itu adalah himpunan irisan A dan B, kemudian digabung dengan C dan dikomplementkan. Yang D itu himpunan B komplement diiris dengan himpunan A komplement irisan C. Untuk pertama, kita harus mencari anggota himpunan A. Anggota himpunan A itu adalah bilangan prima kurang dari 12. Bilangan prima kurang dari 12 berarti bilangan prima mulai dari 2, 3, 5, 7, dan 11. Itu anggota himpunan A. Yang B, bilangan ganjil antara 1 dan 12. Antara berarti 1 tidak termasuk. Berarti mulai dari 3, 5, 7, 9, dan 11. Ini adalah bilangan ganjil antara 1 dan 12. Selanjutnya yang C, faktor dari 12. Faktor, berarti kita tulis faktor dari 12 seperti ini. Yang mungkin 1 kali 12, 3 kali 4, 2 kali 6. Berarti yang mungkin faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Itu adalah faktor dari 12. Kemudian kita cari A iris B dahulu. Baru kita gabung dengan himpunan C. A iris B. Berarti harus ada di keduanya. A iris B. Lihat di A ada 2, namun di B tidak ada. Yang beririsan 3. Kemudian 5. Kemudian 7. Dan 11. Jadi A iris B itu 3, 5, 7, dan 11. Setelah kita dapat A iris B, lalu kita gabung dengan C. C itu 1, berarti hasil gabungannya adalah 1, 2, 3. 3 ada di keduanya, kita tulis cukup 1 kali. 4, 5 ada 6, 7, 11,
dan 12. Ini adalah gabungan A iris B dengan C. Hasilnya adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, dan 12. Jadi itu jawaban untuk yang A. Selanjutnya yang B. Untuk yang B kita diminta himpunan A komplement diiris dengan himpunan B gabung C komplement. Kita cari satu persatu dahulu. Kita tadi sudah mengetahui himpunan A 2, 3, 5, 7, 11, himpunan B 3, 5, 7, 9, 11, dan C itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berarti kalau kita cari himpunan A komplement dahulu. A komplement. Berarti bukan anggota A. Yang bukan anggota A, kita lihat semestanya. Berarti ada 1. Yang bukan A, ada 4. Ada 6. 8. 9, 10, 12. Jadi A komplement itu yang bukan A itu adalah 1, 4, 6, 8, 9, 10, dan 12. Itu bukan anggota A atau A komplement. Kemudian kita lihat yang B gabung C. B gabung C itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, dan 12. Kita lihat. Ini B gabung C. Digabungkan kedua himpunan tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya tidak ada, 9, 11, 12. Itu B gabung C. Setelah digabung, kita cari komplemennya. Komplemennya berarti yang bukan anggota B gabung C, yang di luarnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti anggotanya 8. Yang di luarnya lagi, di luar anggota B gabung C ada 10. 10 juga tidak ada di sini. Jadi B gabung C komplement itu 8 dan 10. Sehingga bisa kita dapat A komplement irisan B gabung C komplement itu adalah, kita perhatikan yang ini, dan yang ini irisannya. Yang beririsan itu ada 8, di sini 8, dan di sini 10. Ada di keduanya, sehingga hasilnya adalah A komplement irisan B gabung C komplement itu anggotanya adalah 8 dan 10. Selanjutnya kita jawab yang bagian C. Yang C itu ditanyakan A iris B iris C kemudian dikomplementkan. Ini ada tanda komplement. Nanti yang kita harus cari dahulu adalah A iris B iris C. Jika kita cari A iris B iris C itu adalah anggotanya hanya ada 3. Kenapa 3? Karena hanya 3 yang ada di ketiga himpunan tersebut A, B, C. Yang beririsan hanya atau anggotanya hanya 3. Sehingga anggota dari A, iris B, iris C itu adalah 3. Nah, selanjutnya jika kita mencari komplement berarti yang
bukan anggota A iris B iris C. Berarti selain 3 pada himpunan semestanya, yaitu 1, 2, 3 tidak ada karena bukan anggotanya. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Itu jawaban untuk yang C. Selanjutnya kita cari pertanyaan yang bagian D. Itu kita diminta mencari B komplement iris A komplement diiris dengan C. Berarti kita harus mengetahui dahulu apa itu anggota dari B komplement. Anggota B komplement, kita lihat B itu 3, 5, 7, 9, 11. Berarti yang bukan anggota B di semesta berarti adalah 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini asalnya dari sini. B komplement. Selanjutnya A komplement. Ini asalnya dari sini. Kita mendapat A komplement. Sehingga kita cari yang dalam kurung dahulu A komplement iris C. Berarti kita mencari A komplement iris dengan C yang beririsan. Yang ada di keduanya itu ada 1, ada 4, ada juga 6, dan juga 12. Jadi A komplement iris C itu anggotanya 1, 4, 6, dan 12. Sehingga semua sudah kita dapat yang diketahui. Kita bisa cari B komplement iris dengan B komplement iris dengan A komplement iris C. Kita lihat yang beririsan di keduanya itu ada 1, 4, dan 6. Sehingga hasilnya B komplement irisan A komplement iris C itu adalah 1, 4, 6. Oh, ternyata ada satu lagi. Dan 12. Itu jawaban untuk pertanyaan yang bagian D. Sekian pembahasan mengenai himpunan bagian, banyaknya himpunan bagian, komplement, irisan, dan juga gabungan. Semoga dengan video ini kalian dapat lebih mengerti mengenai bab himpunan. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan melalui Google Classroom kalian. Cukup buka link yang ada atau yang sudah diberikan di Google Classroom kalian. Dan juga kumpulkan melalui link tersebut. Terima kasih, selamat belajar dari rumah.